Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan di bawah judul khotbah, Yerusalem, Kursi Pengadilan. Pertama, mari kita baca 1 Korintus pasal 4 ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, apa yang harus kita lakukan sebelum Tuhan datang? Janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jika kita memperhatikan firman ini seperti yang dituliskannya, jika Tuhan tidak datang dan menghakimi, kita tidak mengetahui manakah jalan kebenaran dan manakah jalan kepalsuan. Maka kita menganggap kebenaran menjadi kepalsuan dan kepalsuan menjadi kebenaran. Bukankah kita dapat melakukan hal-hal seperti itu? Oleh karena itu, hanya siapakah yang dapat menghakimi tentang keselamatan dan kerajaan surga? Oleh karena itulah berkat yang paling besar dalam hidup umat manusia adalah bertemu Tuhan, bukan? Tuhanlah hakim bagi segalanya sesudah kita bertemu dengan Dia. Hal ini pernah saya katakan dalam khotbah saya yang sebelumnya. Bagaimana suara ayam dalam bahasa Korea dibuat? Orang Korea mengatakan ayam bersuara kokyo. Bagaimana ayam di Amerika? Di sini ada beberapa anggota Amerika Serikat. Bagaimana suaranya? Kekerekek. Kekerekek. Apakah itu betul suaranya? Suara ini sama sekali tidak mirip dengan kokyo. Jika seekor ayam dibawa ke sini dan orang yang dari negeri berbeda mendengarkannya bersamaan, mereka akan mengungkapkannya secara berbeda. Saya pernah mengalami hal yang sama ini di negeri lain. Saya pernah mengunjungi Sri Lanka. Ketika saya berbincang-bincang dengan anggota yang ada di sana, terdengar bunyi katak di sekitar kami. Saya bertanya kepada mereka, bagaimanakah suara katak dalam bahasa Sri Lanka? Torong-torong, jawab mereka. Saat itu saya berpikir, dalam telinga mereka bunyi ini terdengar seperti begitu. Kalau saya walaupun mendengarnya puluhan kali tetap terdengar gegul-gegul. Bunyi katak dalam bahasa Korea gegul-gegul. Tetapi kenapa dalam bahasa Sri Lanka torong-torong? Walaupun saya berusaha untuk mendengarkannya seperti torong-torong, tidak bisa. Telinga saya sudah terbiasa menerimanya seperti gegul-gegul. Saya menganggap itu alamiah. Jadi saya berkata kepada mereka bahwa katak berbunyi dalam bahasa Korea gegul-gegul, bukan torong-torong. Lalu mereka semua tertawa besar. Bagaimana katak berbunyi gegul-gegul? Ketika suara yang sama diungkapkan secara berbeda. Jika begitu, siapakah yang dapat menghakimi suara yang benar? Jika saya disuruh untuk menulis suara kata, saya pasti menulisnya gegul-gegul. Jika anggota-anggota di Sri Lanka disuruh untuk menulis suara kata, mereka pasti menulisnya torong-torong. Orang-orang Korea akan menuliskan suara ayam kokyo, bukan? Jika saya bilang kokyo adalah suara ayam yang benar, anggota-anggota Amerika Serikat pasti bingung. Seperti ini, demikianlah ada banyak jalan di bumi ini. Siapakah orang yang bisa memberitahukan kepada kita dengan benar semua jalan yang sudah diatur dan dihakimi yang merupakan jalan keselamatan ke kerajaan surga? Hanya Tuhan. Jika pergi ke sini, inilah gereja benar. Jika ke sana, itulah gereja benar. Ketika pergi ke agama lain, agama inilah yang benar. Jika ke tempat lain, agama inilah yang benar. Ada ratusan agama yang ada di seluruh dunia. Mereka semua berkata bahwa mereka mempunyai jalan keselamatan dan jalan ke kerajaan surga.
Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu yang mana yang benar. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini tidak dapat diselesaikan. Jadi untuk memberitahu jalan yang benar itu, Tuhan sendiri datang ke bumi ini sebagai manusia. Dan aku adalah apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Memberitahukan seperti itu kepada kita, bukan? Melalui kasus yang tadi saya katakan, kita bisa tahu betapa berbedanya orang-orang berbicara tentang hal yang sama. Mereka semua menirukan cara berbeda, tetapi setiap orang menganggap dirinya lah yang paling benar. Jadi, siapakah yang kita butuhkan? Hakim yang benar dan yang menuntun kita ke jalan yang benar. Itulah sebabnya kita membutuhkan Yerusalem, tahta pengadilan. Hanya Tuhan saja tahu jalan ke kerajaan surga. Untuk memimpin kita ke sana, Tuhan datang ke bumi ini untuk kedua kali pada akhir zaman ini sebagai roh dan pengantin perempuan, bukan? Oleh karena itu, kita perlu Alkitab, firman Tuhan. Manusia tidak bisa melihat jalan ke kerajaan surga dengan mata manusia, tidak bisa mendengarnya dengan telinga manusia, dan tidak bisa merasakannya dengan panca indera manusia. Sebelum saya datang ke sini, saya mencari kecepatan dari revolusi bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari setahun dengan kecepatan kira-kira 100.000 km per jam. Apakah Anda tahu seberapa cepat itu? Saudara-saudari, pernahkah mengemudi mobil dengan kecepatan 160 km per jam di tol? Itu sangat cepat. Dibandingkan dengan kecepatan 100.000 km per jam, kecepatan 160 km per jam bukanlah apa-apa. Namun, apakah Anda merasakannya? Apakah Anda merasakan bumi ini sedang berlari sekarang? Walaupun bumi ini sedang berlari sekarang, kita sama sekali tidak merasakannya. Maka pada zaman pertengahan, banyak orang berpikir bahwa bumi ini adalah sebuah benda tetap yang tidak bergerak. Tetapi sejak beberapa ahli ilmu pengetahuan mulai mendukung teori heliosentrik, bahwa bumi berotasi dan mengitari matahari, manusia bisa tahu bumi bukan benda tetap, tetapi planet yang bergerak. Sama seperti ini, sebelum Tuhan datang ke bumi ini, kita memikirkan cara keselamatan hanya di dalam batasan indera kita dan penghakiman kita. Dulunya, kita tahu bahwa keselamatan diberikan kepada kita dengan merayakan ibadah hari Minggu dan merayakan hari Natal, bukan? Tuhan memberkati kita jika ke gereja dan berdoa. Tanpa tahu kepada siapa berdoa. Berpikir Tuhan mendengar jika banyak memuji-muji Tuhan. Tetapi menurut Matius pasal 15, semuanya itu kesia-siaan dan percumalah ibadah kita itu. Walaupun beribadah dengan cara begitu ribuan kali, ibadah itu tidak diterima Tuhan. Jadi Tuhan sendiri datang ke bumi ini dan menjadi kebenaran dan jalan, supaya anak-anaknya bisa kembali ke surga, bukan? Setan sudah menggodai kita sehingga kita jatuh ke bumi ini. Meskipun sudah di bumi, setan tidak membiarkan kita di atas bumi ini. Setiap waktu dalam hidup sehari-hari kita, ia menciptakan faktor-faktor untuk menuntun kita ke dalam godaan-godaan yang mendalam. Karena orang ini lemah pada hal ini, menggodanya dengan hal ini. Karena orang itu lemah pada hal itu, menggodanya dengan hal itu. Setan menggodai orang yang lemah pada barang-barang dengan barang-barang. Dan menggodai orang yang lemah pada lawan jenis dengan lawan jenis. Karena seseorang serakah pada kekuasaan, setan menyesatkan untuk mengejar kekuasaan dan meninggalkan Tuhan. Karena setan menggunakan semua cara, maka kita harus menuruti ajaran Alkitab ketika kita tidak bisa membedakan ataupun menghakimi. Maka, siapakah yang harus kita cari menurut Wahyu pasal 22? Kita harus mencari roh dan pengantin perempuan. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 17.
Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Selama kita menjalani kehidupan iman kita, jika kita merasa kita tergoyang dan kita menghadapi suatu hal yang salah, kita tidak boleh terus melangkah. Kita harus mencari siapa? Kita harus mencari Bapa dan Ibu yang berkata, "Datanglah." Memang orang yang masih di luar Sion, masuk ke Sion, bisa diungkapkan mereka datang kepada Tuhan. Tetapi selama kita di Sion muncul suatu masalah. Waktu itu jika kita tidak tahu solusinya, kita harus mencari siapa? Bukankah roh dan pengantin perempuan berkata, "Marilah"? Jika begitu, kenapa kita harus pergi kepada Bapa dan Ibu? Karena orang-orang bersikeras mengatakan hal yang berbeda tentang hal yang sama. Maka susah mencari jawaban yang tepat. Siapakah yang bisa menghakimi dan memberitahukan jalan yang benar? Di dalam 66 kitab suci, Tuhan sudah mendirikan Yerusalem sebagai kursi pengadilan. Tentang hal ini, mari kita baca firman di Yesaya pasal 55 terlebih dahulu. Yesaya pasal 55 ayat 8 kita baca, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Bagaimana dengan rancangan manusia dan rancangan Tuhan? Kedua-duanya jauh berbeda. Karena ada perbedaan di antara keduanya, pasti muncul kesalahan besar jika kita membedakan dan menghakimi dengan pandangan manusia. Tuhan sudah melihat akhir sejak permulaan dan memimpin pekerjaan untuk keselamatan kita. Menurut Yesaya pasal 46 ayat 10, Tuhan melihat kesudahan dari permulaan dan memimpin semua anak-anaknya ke dalam Sion. Jadi kita harus mengakui cara terbijak adalah kita dipimpin oleh roh dan pengantin perempuan. Dan jalan benar bukanlah penghakiman kita, tetapi penghakiman roh dan pengantin perempuan. Jika kita tidak begitu, apa yang terus muncul di dalam kita? Keras kepala dan pendapat kita muncul. Kita menganggap suatu hal itu bagus karena suatu alasan, dan suatu hal lain juga bagus karena alasan lain juga. Seandainya anggota Sri Lanka dan anggota Korea berkumpul dan berdiskusi tentang bunyi kata, apakah jawabannya dapat disimpulkan dalam semalam? Anggota Korea akan berkata, suara kata gegol-gegol, bukan torong-torong. Anggota Sri Lanka akan berkata, lucu sekali, kata bersuara torong-torong, bukan gegol-gegol. Walaupun mendiskusikan sepanjang malam, tidak bisa mencari jawaban yang tepat. Jadi Tuhan sudah berfirman, rancanganku lebih tinggi daripada rancanganmu. Maksudnya, rancangan dan jalan siapakah yang harus diikuti? Kenapa Tuhan memberikan firman demikian kepada kita? Apakah Tuhan adalah diktator? Maka dia mau mengabaikan rancangan manusia dan hanya mau memimpin kita ke jalannya? Bukan begitu. Karena kita adalah para pendosa surgawi yang hati, mata, dan telinga tertutup oleh kerudung dosa-dosa kita. Lalu kita tidak bisa membuat penghakiman yang benar selama kita hidup di atas bumi ini. Oleh karena itu, pokok utama dari keselamatan umat manusia yang ada di bumi ini adalah bertemu dengan Tuhan. Rancangan Tuhan dan rancangan manusia berbeda. Jika begitu, kita harus mengikuti rancangan siapa? Kenapa kita harus mengikuti rancangan Tuhan? Mari kita baca Yesaya pasal 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Supaya apa? Dia yang datang ke bumi ini sebagai manusia untuk memimpin kita ke jalan keselamatan adalah Tuhan. Bukankah begitu?
supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Tidak ada seorang pun yang bisa memimpin kita ke jalan keselamatan selain daripada Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh menghakimi sebelum Tuhan datang, bukan? Ada satu hal yang sama di antara orang-orang yang diselamatkan di atas bumi ini sesudah kita memperhatikan perbuatan mereka. Apakah itu? Mari kita baca Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 1 kita baca. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru-geruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kita sedang melihat perbuatan orang-orang yang ditebus dari bumi ini. Mereka melakukan apa? Ketika anak domba, Kristus yang datang kedua kali, pergi kemana saja? Mengikutinya. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Orang-orang yang ditebus ini tetap mengikuti kemanapun anak domba memimpin mereka, kemanapun roh dan pengantin perempuan memimpin. Mereka selalu mengikuti kemana saja mereka dituntun. Selama kita melangkah di jalan iman, kita sering berada di persimpangan dan menghakimi, bukan? Apakah melakukan ini benar atau melakukan itu? Waktu itu, kita harus mencari Yerusalem, kursi pengadilan. Sudah ada firman bahwa Tuhan akan menghukum orang yang tidak mencari Yerusalem. Mari kita baca firman ini. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 2. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimilah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi meminta petunjuk-petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Raja Ahazia di Israel sedang menderita penyakit parah dan hampir mati. Bagaimanakah kehidupan di masa depannya? Dia mengirim utusannya kepada Baal Zebub untuk menanyakan masa depannya, apakah dia bisa sembuh ataukah tidak. Setelah Elia mendengar kabar itu, dia sangat marah. Apakah tidak ada Tuhan di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Allah lain? Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Peristiwa yang sudah terjadi ini memberi banyak pelajaran kepada kita ketika kita memperhatikan topik judul khotbah ini. Raja Ahazia tidak meminta petunjuk kepada Tuhan, walaupun Tuhan ada di Israel, tetapi meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah negeri lain. Dia bisa saja sembuh, tetapi dia tidak mendapat karunia Tuhan, malah menghadapi akibat yang sial, tetap meninggal dunia di atas tempat tidur, di mana dia berbaring. Selama kita berjalan jalan keimanan, kita harus mencari siapa ketika kita tidak bisa menghakimi dan tidak bisa membedakan sesuatu.
kita mencari Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat, bukan? Tuhan sudah membuat negara-negara di dunia ini mendekat, bukan? Ini bukan perkataan saya, tetapi ajaran Tuhan di dalam Alkitab, bukan? Semua yang terjadi di zaman dahulu ditulis sebagai pelajaran bagi kita di akhir zaman ini. Sebelum kita menghakimi, jika kita memperhatikan apa yang terjadi pada zaman dulu, kita tidak boleh mengikuti yang dilakukan Raja Ahazia. Jadi, Raja Ahazia sudah dibinasakan karena dia minta petunjuk kepada Baal-zebub, bukan? Lalu ada kasus Gideon. Gideon pernah ada di situasi dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Dia berasal dari kaum yang paling kecil di antara ke-12 suku dari Israel. Dan bahkan dia seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Tuhan memilih untuk menggunakannya. Melakukan apa? Tuhan ingin menetapkan Gideon sebagai seorang pemimpin untuk memerdekakan Israel. Gideon tidak bisa mengambil keputusan. Jadi dia berkata kepada Tuhan, "Jika sekiranya aku bisa melakukannya, maka berikanlah kepadaku tanda." Tuhan menunjukkan kepadanya beberapa keajaiban yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Lalu Gideon menerima kekuatan dan sudah melaksanakan peran memerdekakan Israel pada akhirnya, bukan? Gideon menanyakan segalanya kepada Tuhan. "Tuhan, apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana caranya untuk mengalahkan 135.000 tentara Midian? Biarlah mereka yang takut dan gentar pulang. Biarlah hanya orang yang yakin bahwa bisa menang karena Tuhan bersama dengan mereka." Lalu tinggallah 10.000 orang. Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Sekarang Gideon percaya hanya pada penghakiman siapa? Dia tetap mengikuti penghakiman Tuhan. Jika dia berkata sesuai dengan penghakimannya, bagaimana bisa mengalahkan 135.000 tentara musuh? Dia bisa mengatakan pendapatnya kepada Tuhan, tetapi dia membuang pendapatnya. Ini dikarenakan kemenangan tidak diberikan melalui penghakimannya. Jadi dia menuruti semua penghakiman dan keputusan Tuhan. Ketika dia menyuruh 10.000 orang itu turun minum air, Tuhan berkata kepadanya, "Biarlah mereka minum air ini." Tuhan membedakan mereka dengan cara dan sikap mereka saat minum air itu. Tuhan membedakan 300 orang yang meminum air yang membawanya dengan tangan ke mulutnya dari orang yang berlutut untuk minum air. Jadi hanya 300 orang yang tersisa dan yang lainnya disuruh pulang ke rumah. Menurut pemikiran Gideon, seharusnya Tuhan menambahkan jumlah tentara Israel. Tetapi Tuhan terus mengurangi jumlah tentara Israel. Jika saya yang menjadi Gideon pada waktu itu, saya pasti cemas sekali. Jumlah tentara musuhnya begitu banyak. Mereka mempunyai pasukan dengan senjata dan banyak unta, kuda, dan alat-alat peperangan yang tidak bisa dibandingkan dengan senjata Israel. Tidak mungkin Israel menang dari perang itu dengan senjata mereka. Tidak banyak jumlah tentara juga. Tetapi Tuhan terus menyuruh Gideon untuk mengurangi jumlah tentaranya. Bagaimana perasaan Anda jika Anda adalah Gideon? Apakah Anda akan berkata, "Aduh Tuhan, aku tidak bisa berjuang hanya dengan 300 orang ini. Aku mau pulang. Aku mau go back home." Tuhan melihat kesudahan sejak permulaan ketika melanjutkan dan memimpin segalanya. Dia membedakan orang benar dari orang jahat, orang yang akan diselamatkan dari yang tidak diselamatkan. Dia adalah Tuhan yang melaksanakan segala pekerjaan. Kita harus menyadarinya. Gideon selalu bertanya kepada Tuhan tentang segalanya sambil menjalani jalan Injil. Dia sudah melakukan apa dengan 300 orang? Dia sudah memukul kalah tentara musuhnya. Tuhan sudah menyelamatkan semua 300 orang Israel dan membinasakan tentara musuh seluruhnya. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda hari ini, bahwa kita harus menyadari bahwa selalu ada kursi untuk pengadilan bagi kita.
Kita tidak boleh maju menurut pikiran kita dan penghakiman kita, tetapi ikut menurut pikiran Tuhan, penghakiman Tuhan, dan cara Tuhan. Mari kita baca firman di Mazmur pasal 122. Ayat 1 kita baca. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh apa? Ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat apa? Mendapat sentosa. Apa yang sudah ditaruh Tuhan di Yerusalem? Kursi-kursi pengadilan ditaruh di sana. Pengadilan diterjemahkan dalam bahasa Inggris judgment. Kata itu bermaksud pertimbangan, keputusan, pengadilan, dan penghakiman, bukan? Untuk mengadili atau menghakimi harus dipertimbangkan dulu, bukan? Seharusnya membedakan yang benar dari yang salah, bukan? Ketika kita diusir ke bumi ini karena berbuat dosa di surga, sudah ditetapkan kita sama sekali tidak mampu mengadili keselamatan kita. Kita harus dipimpin oleh siapa? Jika juru selamat tidak datang ke bumi ini dan tidak memberitahu jalan keselamatan kepada kita dan tidak memimpin kita, kita tidak bisa menuju ke jalan keselamatan, ke kerajaan surga, dan kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita harus bersama dengan Yerusalem, kursi pengadilan. Tuhan sudah menaruh kursi-kursi untuk pengadilan itu di mana? Di rumah Daud. Sambil menjelaskan tentang Yerusalem, Tuhan memberikan kepada kita jawaban yang tepat, bahwa Yerusalem adalah kursi untuk pengadilan di dalam Yeremia pasal 3. Yeremia pasal 3 ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut apa? Disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Siapakah yang akan disebut tahta Tuhan, tahta Daud? Dialah Yerusalem. Demikianlah ajaran Alkitab kepada kita. Jika kita melakukan dengan pikiran sendiri, dapatkah aku melakukan ini? Dapatkah aku melakukan itu? Setan sudah menipu kita dari surga. Dia sangat tahu kelemahan kita dengan baik. Maka dia membuat banyak orang jatuh ke dalam pencobaan dan menghalangi kita pergi ke jalan kerajaan surga dengan berbagai cara. Karena dia sudah tahu. Dia juga sudah tahu jalan manakah yang akan kita lalui, menghalangi dan mengganggu. Tetapi, siapakah yang membuka jalan itu dan merintis jalan itu? Walaupun setan mencoba memimpin kita ke kematian, Ibu Surgawi Yerusalem, kursi pengadilan sedang bersama dengan kita, bukan? Oleh karena itu, siapakah yang menjadi saling bermusuhan dalam pekerjaan keselamatan menurut firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15? Perempuan dan siapa? Dan ular. Dengan kata lain, setan dan ibu surgawi yang disebut ibu semua manusia saling menjadi bermusuhan. Dari permulaan sampai kapan? Sampai pada kesudahan dunia. Kedua-duanya berada dalam hubungan musuh untuk selama-lamanya. Tuhan sudah mengajar kita tentang hal ini melalui Alkitab. Jadi, apa yang akan terjadi kepada keturunan perempuan yang tersisa dan keturunan setan yang terakhir? Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 ditulis bahwa kedua-duanya akan saling berperang, bukan? Ibu terus membuka jalan keselamatan, tetapi setan terus menunjukkan kepada kita hal yang lebih enak untuk dilihat. Demikianlah perbuatan setan ketika dia menggoda Yesus. Dia menunjukkan kepada Yesus segala kemuliaan dunia dan berkata, "Tunduk dan berlututlah padaku, aku akan memberikan semua ini kepada engkau." Sebenarnya,
Setan tidak berkuasa untuk memberikan sesuatu pun. Segala makhluk dan alam semesta milik siapa? Setan terus menipu kita seperti dialah pemilik segalanya. Setan sudah menipu kita untuk makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dengan membuat buah itu terlihat enak untuk dimakan dan memikat, bukan? Kita perlu membedakan segala hal dengan benar. Ibu berkata, "Putra dan putriku, jalan inilah jalan benar bagi kamu." Jalan itu adalah perangkap yang sudah dipasang oleh setan untuk membunuh jiwamu. Jika ibu tidak menolong kita membedakan hal ini dan tidak membimbing kita ke jalan yang benar, tidak ada seorang pun bisa datang ke tempat ini. Janganlah satu pun keluarga Sion kita yang terkasih melakukan kesalahan seperti Raja Ahazia lakukan. Ketika jiwa kita tidak bisa fokus dan ketika kita harus memperbaharui diri kita sendiri, kita harus mencari siapa? Ibu punya air kehidupan. Namun, jika kita mengerti kebenaran ini hanya dengan kepala, tetapi tidak percaya dengan hati kita, kita tidak mampu mencari ibu. Seperti Gideon bertanya, "Tuhan, apakah yang harus kulakukan selanjutnya?" Biarlah 300 orang yang meminum air yang membawa dengan tangannya tinggal, dan yang lainnya pulang ke rumah mereka. Dia sudah melakukan segalanya sesuai dengan penghakiman Tuhan. Kita harus mengingat bahwa Yerusalem, kursi pengadilan, ada di dalam Sion. Kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan keputusan kita, tetapi lebih baiklah kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang diinginkan oleh Tuhan, dan mengikuti Bapa dan Ibu kemana saja mereka pergi. Ketika kita melakukan itu, kita anak-anak Sion layak diberkati, bukan? Merekalah anak-anak yang sudah cukup banyak menyediakan minyak rohani, bukan? Apakah minyak itu? Itu adalah iman. Kita harus berlimpah-limpah dengan iman. Tetapi bagaimana membuat penghakiman menurut pendapat sendiri, menurut kekeras-kepalan kita? Kalau kita berusaha untuk mendekati keselamatan, rencana besar hanya dengan apa yang sudah kita pelajari selama kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa mendekatinya sama sekali. Keselamatan bukanlah hal yang bisa kita dekati dengan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, Alkitab dan nabi-nabi sudah berkata, janganlah menghakimi apapun sebelum Tuhan datang, bukan? Kita harus bertemu Tuhan. Jika kita bertemu Tuhan, kita harus mengikuti ajaran apapun yang diberikannya dan harus yakin kerajaan surga dan mengikutinya kemana saja ia pergi. Anak yang berjalan memegang tangan ibunya, tapi ia melepaskan tangannya sebentar dan tertarik oleh bunga-bunga liar dan kupu-kupu. Selama ia mengikuti itu, ia terpisah jauh dari ibunya. Ia sadar ibunya sudah jauh darinya, lalu mau pergi kepada ibunya. Tetapi susah. Dia harus membuat keputusan. Apa yang harus kulakukan? Jika Anda adalah anak itu, dan ibu Anda sudah jauh dari Anda, dan tidak tahu pergi kemana untuk bertemu ibu Anda, apa yang Anda harus lakukan? Dalam hal ini, anak-anak tahu bagaimana menggetarkan hati seorang ibu. Mereka berbuat apa? Mereka membuat bunyi sirine. Telinga ibu sangatlah jelas. Bukankah itu anak yang mencari, menginginkan, dan memanggil ibu? Ibu itu pasti berlari kepada anaknya dan memimpin anaknya ke jalan aman, jalan benar, dan jalan keselamatan. Demikianlah kita mengerti kebenaran ini melalui bayangan dan gambaran yang ada di bumi ini. Demikian juga dunia rohani. Kerajaan surga sudah dekat. Ketika kerajaan Tuhan semakin mendekat, setan semakin menghambat dan menggodai kita, serta menguji kita dengan ujian yang akhir. Tolong jangan lupakan ayat-ayat Alkitab ini yang diberikan Tuhan kepada kita untuk didengar hari ini. Saya harap kita semua tidak menghakimi segala hal dengan pendapat kita. Tetapi,
selalu mengikuti petunjuk Tuhan sampai akhir, sampai ke kerajaan surga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.